Jadi baik di sini kita akan membuktikan persamaan hukum Newton. Nah, di sini hukum Newton sendiri itu dia adalah fondasi dari mekanika klasik yang menghubungkan gerakan benda dengan gaya yang bekerja padanya. Nah, di sini kita akan masuk pada yang pertama, itu hukum 1 Newton atau hukum inersia. Itu dia menyatakan bahwa benda akan mempertahankan keadaannya diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, di sini secara matematis hukum ini dibuktikan dengan kondisi keseimbangan, itu sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F sama dengan 0. Nah, jika resultan gaya sigma F adalah 0, maka percepatan A juga 0. Ini berarti jika benda V sama dengan 0, jika benda diam itu V sama dengan 0, nah, ia akan tetap diam. Dan jika benda bergerak, ia akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan, yaitu V sama dengan tetap. Nah, kemudian kita masuk pada hukum 2 Newton, itu hukum gerak. Itu dia menjelaskan bahwa percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan membanding terbalik dengan masanya. Kita akan menurunkan persamaannya. Itu hukum Newton itu awalnya mendefinisikan hukum ini melalui konsep momentum atau yang disimbolkan dengan P. Momentum atau yang disimbolkan dengan P. Nah, momentum adalah hasil kali antara massa dan kecepatan. Dan kita bisa tulis di sini itu P sama dengan M dikali dengan V. Nah, hukum Newton menyatakan bahwa gaya adalah perubahan momentum setiap satuan waktu. Dan kita di sini bisa tulis F sama dengan dP per dt. Nah, jika kita substitusikan P sama dengan M kali V ke dalam persamaan tersebut, kita substitusikan P sama dengan M kali V, maka kita dapat tulis hukum Newton menyatakan bahwa gaya adalah perubahan momentum tiap satuan waktu. Maka dapat kita tulis itu F sama dengan dP per dt. Nah, jika kita substitusikan seperti yang tadi yang di atas ini, setelah kita substitusikan, kita mendapatkan F itu sama dengan D M kali V per dengan dt. Nah, kemudian dalam kondisi massa benda tetap konstan, maka M dapat dikeluarkan dari turunan. M itu dapat dipisahkan dari turunan yang tadi, yang ini. Terus kita akan tulis dia menjadi F sama dengan M dV per dt. F sama dengan M kali dV per dt. Karena perubahan waktu, dV per dt adalah definisi dari percepatan A, maka diperoleh persamaan ikonik. Nah, kita dapat peroleh persamaan ikonik, yaitu F sama dengan M kali A. M kali A. Nah, ini hukum kedua Newton sudah selesai. Kemudian kita masuk ke hukum 3 Newton atau aksi reaksi. Nah, hukum 3 Newton ini dia menyatakan bahwa untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Secara matematis kita dapat tulis sebagai F aksi sama dengan minus F reaksi. Nah, pembuktian melalui hukum kekekalan momentum itu kita dapat membayangkan ketika dua benda satu dan benda yang kedua itu bertumbukan dalam sistem tertutup. Berdasarkan hukum kekekalan momentum, kita dapat menulis delta P1 tambah delta P2 sama dengan 0. Nah, delta P1 itu sama dengan minus delta P2, sama dengan tadi penjelasan di atas itu. Benda satu dan benda yang lain itu ketika bertumbukan dalam sistem tertutup, dia akan berdasarkan hukum momentum ya. Kemudian jika kita bagi kedua sisi dengan selang waktu kejadian atau yang disebut dengan delta T, itu
sama dengan delta P1 per delta T sama dengan delta P2 per delta T. Nah, kita mengingat bahwa F itu sama dengan delta P per delta T. Kita mengingat bahwa F itu sama dengan delta P per delta T aksen, maka F1 itu dia akan sama dengan F2. Nah, ini membuktikan bahwa gaya yang diberikan benda satu ke benda yang kedua sama besar dengan gaya yang diberikan benda 2 ke benda 1, namun dengan arahnya yang berlawanan. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa hukum 1 Newton itu fokus utamanya pada inersia atau kelembaman. Nah, pada persamaan matematisnya itu dia sigma F sama dengan 0. Kemudian pada hukum kedua Newton itu dia fokus utamanya itu pada hubungan gaya dan gerak, dan itu dia mempunyai persamaan matematisnya itu F sama dengan M kali A. Dan yang berikut itu hukum 3 Newton itu dia fokus utamanya pada interaksi aksi reaksi, dan dia mempunyai persamaan F aksi sama dengan minus F reaksi.